Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Fajriyati. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas MPIA dengan NIM 2024 0101 03020. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perilaku organisasi, yaitu organisasi behavior. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu perilaku organisasi behavior. Jadi ini adalah bidang studi yang menyelidiki bagaimana aspek individual, kelompok, dan juga struktur yang berpengaruh dan juga dapat dipengaruhi oleh perilaku orang dalam suatu organisasi, yang dimana tujuannya untuk mencapai tujuan bersama dan juga meningkatkan efektivitas. Nah, tujuan dari pembelajaran organisasi behavior ini yaitu yang pertama, menunjukkan pentingnya keterampilan interpersonal di suatu organisasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi, peran, dan juga keterampilan dari seorang manajer. Yang ketiga, menunjukkan nilai OB sebagai studi sistematis. Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan mengapa hanya sedikit hal yang absolut yang berlaku untuk organisasi behavior. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan 3 level analisis dalam model organisasi behavior itu sendiri. Saya akan menjelaskan fungsi, peran, dan keterampilan manajer. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu manajer. Manajer adalah seseorang yang menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain dalam suatu pekerjaan. Kemudian organisasi ini adalah unit sosial yang terkoordinasi secara sadar, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, yang secara relatifnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian managerial skills. Jadi managerial skills ini terbagi atas 3. Yang pertama ada technical skills atau keterampilan teknis, yang dimana kemampuan ini mampu untuk menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus baik dari semua pekerjaan ataupun tidak. Nah, semua pekerjaan itu membutuhkan keahlian khusus. Banyak orang yang mengembangkan keterampilan teknis mereka itu saat melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu human skills, yang dimana kemampuan ini bekerja dengan memahami dan juga memotivasi orang lain, baik secara individu maupun di dalam suatu kelompok. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada conceptual skills, yang dimana kemampuan mental untuk menganalisis dan juga mendiagnosis situasi yang kompleks. Saya akan membahas bagaimana nilai OB itu sebagai studi sistematis. Nah, studi sistematis akan perilaku. Jadi perilaku ini umumnya dapat diprediksi jika kita tahu bagaimana orang tersebut itu memandang situasi dan apa yang penting bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu manajemen berbasis bukti atau evidence based management. Ini adalah pelengkap dari studi sistematis, yang dimana berpendapat bahwa manajer ini layaknya membuat keputusan berdasarkan bukti. Kemudian yang ketiga ada intuisi. Nah, intuisi sistematis dan juga EBM itu akan melengkapi intuisi atau firasat tentang mengapa sih saya melakukan apa yang saya lakukan dan juga apa yang membuat orang lain ini bergerak. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas mengapa hanya sedikit hal yang absolut yang berlaku untuk OB. Yang pertama, manajer harus selalu memperhitungkan faktor situasional yang dapat mengubah hubungan antara 2 variabel. Nah, setiap situasi itu berpotensi memiliki faktor yang tidak terlihat ataupun faktor yang dapat berubah dengan cepat. Kemudian yang kedua, membuka pikiran untuk mendeteksi perubahan dan juga faktor-faktor yang tidak terlihat dan bersiap dengan keputusan opsional. Ini merupakan hal yang penting untuk manajemen yang efektif.
Selanjutnya saya akan membahas 3 level analisis dalam model OB. Yang pertama itu input. Nah, faktor-faktor yang ada. Jadi input ini adalah faktor-faktor yang ada sebelum terjadinya hubungan kerja, misalnya keragaman, karakteristik, kepribadian, dan juga nilai-nilai individu yang dibentuk oleh kombinasi pewaris genetik individu dan juga lingkungan masa kecil individu. Kemudian yang kedua yaitu proses. Nah, proses ini adalah tindakan yang melibatkan individu, kelompok, dan juga organisasi sebagaimana hasil dari masukan dan yang mengarah pada hasil tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu hasil. Nah, hasil ini adalah variabel kunci yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan yang dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.